Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kemarin kita sudah memvalidasi dan sempat macet. Jadi nanti kalau macet ditengok mungkin molekulnya itu kalau dibuka pakai notepad ada apa? Garis strip, garis miring ya. Nah, itu bahasa coding jadi dia bingung jadi harus kita delete. Yang ligan ada 10, kalau konfirmasi 10, yang replikan ada satu. Kalau masalah SO2 yang kemarin itu seandainya nggak diedit juga tetap jalan. Tapi kalau yang garis miring harus dihapus. Nah, malam ini kita akan mendokengkan paracetamol, ibuprofen, dan algetika ya, molekul saya. Kita running apa paralel ya, jadi bareng tiga. Nah, jadi kita akan mulai dengan share screen. Jadi validasi 3L1. Validasi ini supaya akan saya copy di luar biar dekat, supaya ini tidak ganggu. Ini mau saya masukin dulu. Ibuprofen 3LN1 akan saya masukin ke rekaman dulu. Paracetamol juga akan saya masukin dulu di rekaman. Nah, biar jadi kelihatan bersih. Sekarang kita akan membuat folder baru dengan kasih nama yang sistematik yaitu paracetamol underscore 3LN1. Yang kedua, ibuprofen underscore 3LN1. Yang ketiga, algetika underscore 3LN1. Nah, ke dalam tiga-tiganya folder ini harus ada 4 software ya. Jadi 4 software dan protein dan replikan sehingga bisa kita copy dari validasi sini. Ya, jadi yang kita copy CMD, Mi, PC3LN1, plan, kemudian protein dan replikan. Ini kita copy, kita pastekan ke Alketika, ibuprofen, dan paracetamol. Kemudian kita akan eh, ya, sambil memperkenalkan apa namanya PubChem, kita akan buka aset aminofen di PubChem. Aset aminofen. Aset aminofen. Kita buka, kita akan gambar lewat canonical smile. Ya, jadi kalau dilihat patenya udah ada berapa? Nih, 17. Patenya banyak banget tadi. Kita akan ke ini dulu, ke canonical smile.
Biasanya di 14, 13 kristal, 2 kalau enggak 214. Nah, 214 betul. Ini kita copy, terus kita buka Marvin Sketch. Nah, ini. Karena sudah dari sono sudah rapi. Jadi kalau dirapikan tetap tetap aja rapi, nggak berubah ya. Kita buat pH 7,4, protonation major ya 7,4, oke. Nah, jadi ini struktur paracetamol di atau acetaminophen di pH 7,4. Ini kita klik kanan, kita save as, terus kita simpan sebagai ligan 2D atau paracetamol 2D. Jangan lupa di sini kita simpan sebagai eh, PCT ya, kita singkat PCT 2D ya, 2D titik MRV. Kita tutup, kita cancel, kita bersihkan layar, new, killer dash, kita panggil PCT paracetamol ini. Jadi yang PCT ini, PCT 2D kita panggil, kita buat 10 konformasi. Conformation conformer 10 di sini. Ini ada energi unit ya, kilokalori per mol. Optimization-nya normal, oke. Default, standar, oke. Minta lisensi kita oke. Nah, jadi ini paracetamol ada 10 konformasi dengan energi yang berbeda-beda ya. 10 terstabil. Ini kita simpan, file save as sebagai ligan mol2 ya. Paracetamol. Jangan lupa ini tipe filenya 3-phosphol-2 ya. 3-phosphol-2. Nah, tadi udah punya replikan dan protein. Kita simpan sebagai ligan bahasa Inggris ligan mol2, ligan. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan preparasi ibuprofen ya, ibuprofen. Nah, di sini ibuprofen. Kita akan cari canonical smile. Kita akan pastekan di sini. Akan kita buat pH 7,4 major microspace. Kita klik kanan save as sebagai ibuprofen 2D.
Ibuprofen ya di sini. Ibuprofen underscore 2D MRV. Kita tutup, cancel, bersihkan layar. Kita buka lagi. Ibuprofen 2D ini ya. Ini akan kita jadikan 10 konfirmasi tool, confirmation conformant, default 10. Nah, di sini. Jadi kalau dilihat energinya ya, tadi kan 27-an, ini 34 ya, berarti lebih aktif ya. Lebih aktif, makanya skodoknya bisa diprediksi lebih bagus dari paracetamol ya. Efeknya juga jadi lebih bagus. Ini ada 10 ya. Ini akan kita simpan file save as sebagai ligan mol2. Jadi jangan ibuprofen mol2 ya, tapi ligan mol2. Nanti codingnya nggak jalan kalau dinamai ibuprofen. Kita simpan di ibuprofen. Tipe filenya jangan lupa triphosmol 2 sebagai ligan titik mol2. Kalau ada yang bertanya, interupsi ya. Kemudian algetika itu senyawanya sudah ada sebenarnya di dunia ya. Sudah pernah ditemukan sama Fred Aplegat tahun 1959. Ahli kimia dari Amerika, tapi dia orang kimia nggak tahu khasiatnya. Jadi strukturnya sudah ditemukan 1 gigabit para hidroksifenurea. 20 tahun kemudian hangus ya kalau nggak ada pembaruan, tidak upgrade 20 tahun kemudian hangus. Jadi tahun 1979 itu sudah hangus. Sehingga nggak bisa saya patenkan molekulnya. Yang bisa saya patenkan adalah cara atau cara sintesnya, cara sintesis, cara membuat saya beda dengan Fred Aplegat. Kemudian aktivitas biologinya yang saya patenkan. Ini canonical smile-nya. Saya pernah nengok paten ya, nengok paten milik orang Amerika itu OH-nya ini diganti dengan Cl ya, klor ya. Kenapa? Karena isoster. Tapi kalau analisis saya itu dia lebih hepatotoksik ya. Kenapa? Karena terjadi nanti lebih positif lagi di orto dari Cl ini di sini. Ini akan saya buat pH 7,4 tool protonation measure. Klik kanan, save as ya. Alketika. Ini akan eh, tadi belum disimpan tadi ya. Jadi MRV benar ya. Jadi Alketika 2D. MRV.
Nah, saya apa dari kiriman ini itu saya membuat apa modifikasi molekul itu saya kasih ini. Saya kasih tambahin inti bensin satu ya di sini. Nah, efeknya jadi 5 kali dari paracetamol ya. Lebih aman juga, cuma lebih mahal ya. Kemudian kita load tadi Argetika yang 2D. Kita buat konformasi 10. Nah kan, energinya tadi 30-an, ini 40-an ya. Makanya molekul saya dibanding ibuprofen lebih bagus ya. Jadi Algetika ini kalau dikeroyok dengan paracetamol dan ibuprofen itu masih menang ya. Seperti Iran ya. Dikeroyok sama Israel sama Amerika masih menang. Same as sebagai ligan MOL2 ya. Di pos MOL2 sudah ada tadi ligan UTM MOL2. Di sini hujan ya, mudah-mudahan suara saya kedengaran ya. Sekarang kita tinggal running bareng ya, bareng tiga-tiganya. Kita mulai dengan paracetamol, double klik ya, plan, spasi, strip, mode, bind, ref ligan, ref underscore ligan, titik mol tuh, spasi 5, spasi protein, titik mol tuh, enter. Nah, supaya tidak ngetik, ini kita copy, Ctrl C, terus kita eh, yang berikut ya, ibuprofen. Terus yang berikutnya lagi adalah Algetika. Oke, ini paralel ya. Ini 3 ya, jadi sebenarnya bisa lebih ya, tergantung laptopnya ya. Sekarang kita akan membuat eh, 3LN1 ya. 3LN sudah ada ya, karena sudah ada kita tinggal ngetik ya. Yang ngetik plan, spasi, strip, mode, screen, double PC, underscore 3LN1 titik txt, enter. Ya, ini akan kita pakai untuk eh, coding yang berikut. Ya, nah, di layar kelihatan ya, sekitar 60-an ya, 66, 67. Kemudian ibuprofen kita lihat masih ngitung 76 ya. Jadi bagus ibuprofen. Alketika
80-an, 85. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. 86 ya. Konfirmasi pertama 86, ibuprofen 76, konfirmasi ketiga, paracetamol di sekitar 65-66. Alketika, konfirmasi kedua, masih ngitung. Sebentar, izin ambil nih, izin ngambil semprot. Paracetamol sudah selesai. Ibuprofen juga sudah. Tinggal nunggu Alketika. Baru kelima, 7. Ya, jadi kalau kepuasan sebagai pendesain molekul itu kalau kita mendesain molekul skornya bagus gitu ya. Jadi targetnya melebihi potensi ligan natif. Nah, 86 minus 86. Ada pertanyaan sambil nunggu sebentar? Kalau enggak kita akan masukkan data ya. Kemarin di saat berkembang 3 itu ada skor NN1 ya. Ya, jadi kita akan melanjutkan tabel ya. Jadi di sini akan kita anu ketik paracetamol ya. Paracetamol. Nah, di sini ibuprofen. Dan di sini algetika.
Oke. Sekarang paracetamol akan kita masukkan datanya ya. Caranya kita eh, buka folder ya paracetamol ini. Kemudian ada result hasil rekaman, ada base ranking kalau nggak di atas sendiri di bawah. Nah, skornya diambil yang ini yang pertama kali ada angka ya. Jangan di C, jangan di D, jangan di yang lain. Karena yang hasil tadi itu yang ini ya. Yang direkam itu tadi ini yang pada saat running tadi itu ini. Ini kita copy, kita tutup, kita tempel di sini. Kemudian ibuprofen, result, base ranking. Jadi kalau base ranking ini ada 10, kalau ranking ada 100 ya. Jadi di sini ada ranking. Jadi kalau ranking isinya 100. Jadi 10 itu sudah hasil. Nah, ini banyak sekali ya. Jadi kita melimpah ya. Data apa? Data untuk statistiknya itu melimpah kita ya. Eh, Kita ambil yang base ranking untuk ibuprofen. Kemudian untuk Algetika, result, base ranking. Sekarang kita rata ya. Kita rata, kita blok data skor. Misalnya, terus formula autosum average. Nanti yang perlu kita uji T itu yang skornya dekat ya. Nah, jadi sekalian nih. Kalau skornya jauh, sebenarnya sudah bisa dicek, sudah bisa diprediksi, dia itu pasti berbeda bermakna ya. Nah, nanti pertanyaannya, Referenligan, Celecoxib dengan Algetika, ini kan ratanya -85 dan -86. Kalau dari angka itu lebih bagus Algetika, tapi belum tentu kita uji T nanti ya, gitu. Jadi pada saat uji T nanti kita perlu standar deviasi, caranya ini kita blok 1 sampai 10, kemudian formula, kemudian recently used, kemudian stdef, standar deviasi, kemudian ini kita ketik B2 sampai B11 ya. Jadi B2, B11 ya. Nah, di sini ada angkanya 0,4415 ya. 0,415. 0,415. Yang paracetamol dengan cara yang sama, C2 bagi C11. 0,404 ya.
404. Kemudian ibuprofen D, D2 dibagi D11. 0,651. Ya, karena programnya bahasa Inggris jadi titik ya. Komanya itu titik. Kemudian ini alketika itu E, ya. E2 sampai E11. 0,512. 0,512. 0,512. Nah, sekarang kita akan lihat ya untuk visualisasi nanti itu skor yang terendah ya. Minus 64, ini 6 ya. Jadi kayaknya yang paling bagus ini untuk visualisasi nanti interaksi obat reseptor. Ibuprofen 76, 76, 77 ya. 77-nya ada yang 1, 0, 0, ada yang 2. Jadi kelihatannya ini 77, 230. Alketika minus 86, ada yang 87 ya. 87-nya 30, ini 05 ya. Jadi bagus yang 30. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Sebelum saya lanjut, kita akan buka pertanyaan. Ya, silakan. Jadi kita akan buka pertanyaan. Jadi nanti setelah ini kita akan docking kombinasi ya. Jadi ini contohnya, kenapa contohnya paracetamol sama ibuprofen? Karena sudah ada buktinya dipakai di industri, berarti sudah ada bukti klinis ya. Nah, nanti kalau untuk ekstrak tinggal mengikuti ya. Di sini akan kita lihat nanti eh, bagus enggak kalau tiga-tiganya itu kita kombinasi ya. Jadi misalnya di dalam tanaman ada yang seperti itu. Nah, jadi kita akan mengevaluasi bagaimana kalau ibuprofen dikombinasi dengan paracetamol. Apakah lebih bagus dibanding yang paling bagus yaitu ibuprofen. Paracetamol dikombinasi dengan Algetika, bagus enggak? Nah, kita lihat. Nanti kita bisa bandingkan kombinasi paracetamol dan ibuprofen dan kombinasi paracetamol dengan Algetika itu bagus mana. Terus nanti kita coba bagaimana kalau tiganya kita kombinasi. Menguntungkan enggak? Kalau paracetamol dicampur ibuprofen dicampur Algetika. Nah, menguntungkan enggak? Nah, itu bisa kita lihat dari skor dokengnya nanti. Sekarang kaidah ya, kaidah dari urut-urutan nempel ya. Urut-urutan nempel itu kan reaksi ya. Jadi saya akan kasih gambaran seperti ini.
Saya akan share screen. Ini oksidator, ini reduktor. Ini sih kita ibaratkan target ya. Target ini PDB-nya. Ini ligan. Aktif, aktif. Kita urutkan ya. Jadi ini aktif satu. Aktif satu itu paling aktif ya. Aktif dua, aktif tiga. Nah, saya ingin bertanya, ini kekuatan ya, ini jadi ini ligan ya, ini ligan satu ya, misalnya di sini ligan satu, ini ligan dua, ligan itu beda molekul ini ya, bukan yang satu molekul ini. Ligan di sini pengertiannya ini beda molekul. Ini ligan tiga. Nah, reduktor targetnya satu kan. Targetnya kita PDB-nya satu ya, ibaratnya begitu. Ini ligan, ini obatnya ya. Untuk supaya tidak hafalan, supaya kita mengerti logikanya. Nah, pertanyaan saya, kalau sebagai audiator ini yang apa? Aktif dulu ya. Aktif dulu ini, aktif satu dengan PDB, baru aktif dua, baru aktif tiga, atau bagaimana? Coba saya minta pendapat dari peserta. Siapa ya? Mas Dadan. Mas Dadan kira-kira yang I- bereaksi dulu yang aktif atau yang aktif satu atau aktif tiga? Itu yang aktif tuh maksudnya apa tuh, Pak? Tadi, tadi kan kita ibaratkan suatu reaksi kimia, ada oksidator, Iya, ada reduktor. iya. Oksidator itu ada aktif satu, aktif dua, aktif tiga. Nah, yang bereaksi dengan reduktor itu yang aktif satu dulu atau yang aktifnya udah belakang. Oh, eh, Ini reaksi yang biasa ini, reaksi kimia untuk sebagai dasar pemikiran kita. aktif satu mungkin. Aktif satu, yakin? Iya mungkin, Pak. Yang lain, Mas ini, Mas Hari Untarto, kira-kira oksidator sama reduktor. Nah, tadi kan udah lihat ya, itu kira-kira yang bereaksi dengan reduktor yang aktif satu dulu atau aktif tiga, yang lebih lemah. Aktif satu Pak mungkin. Aktif satu ya, sepakat ya berarti itu hukum
hukum apa istilahnya sunatullah ya. Jadi aktif satu, aktif dua, aktif tiga. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita kembali sebenarnya kata aktif itu ini sebenarnya bisa kita apa namanya? Bisa kita apa sinonim dengan bahasa lain sebenarnya. Aktif satu itu sebenarnya aktif itu stabil atau enggak, Mas Dadan? Kalau anaknya aktif itu sebenarnya stabil atau tidak? Itu stabil ya. Ada reaksi stabil ya. Nggak tahu. Coba dicek aja. Kalau enggak, ya udah kasih aja. Aktif itu bahasa lainnya apa? Aktif itu stabil enggak? Kalau ada anak sering gerak itu stabil enggak? Oh, kalau dari dari logika dari apa tadi persamaannya sih kalau aktif ya nggak stabil sih. Tidak stabil. Oke, kalau dari anak. Ya, jadi bahasa lainnya aktif aktif itu kan tidak stabil ya. Berarti aktif itu tidak stabil di sini. Jadi tidak stabil. Nah, tidak stabilnya itu kalau diurutkan, nah kalau kita urutkan itu nanti yang paling tidak stabil, tidak stabil ya. Jadi kalau diurut-urutkan berarti yang apa? Yang aktif pertama ini kan berarti tidak stabil satu juga kan? Ya enggak? Karena dia aktif, jadi tidak stabil. Paham? Pak Haris, saya izin konfirmasi Pak Haris. Sepertinya saya belum paham untuk yang Ya, aktif satu 2 dan 3 tadi ya Pak. ya. Eh, untuk maksud dari aktif satu 2 3 yang paling aktif tadi satu. Itu apakah maksudnya dia yang paling energi bindingnya paling kecil atau bagaimana ya Pak? Lalu Bukan. tadi Jadi yang ini ya, kita gimana? logika dari dasar. Kita nggak ngomongin ini dulu. Kita ngomongin Anjing, anjing. oksidator sama reduktor aja dulu. Ah ya, Jadi rektor. oksidator reduktor. Tadi kan udah sepakat ya aktif satu. Artinya aktif satu itu paling aktif ya. J. Kemudian aktif dua itu aktifnya dibanding satu kan kalah. Kemudian aktif tiga ya. Yang aktif dulu. Aktif dulu ini sudah paham belum logikanya? Sepertinya saya agak terlewat jadi kurang paham ya Pak. Oh, nah sekarang dimulai dari sini. Ini oksidator, ini reduktor. Kita ibaratkan gitu ya, oksidator, reduktor. Nah, ini nggak usah dilihat dulu. Oksidatornya ini ada aktif. Tadi kan sudah sepakat ya. Kalau oksidator ada 3 molekul, itu yang paling aktif kan yang bereaksi dulu. Paham nggak? J Pak. Udah yakin ya. Ya, Jadi kalau ada 3 senyawa, kalau diurutkan aktifnya, berarti yang paling aktif dulu dong, yang bereaksi. Logis ya kan? J. Logis? Logis. Nah, sekarang aktif itu sebenarnya bahasa lainnya itu tidak stabil, ya. J. Paham nggak? Kalau anak Ya yang Pak. aktif, misalnya anaknya aktif banget, berarti kan dia nggak stabil kan, dia gerak-gerak terus gitu ya.
Nah, yang J. aktif apa? Yang aktif kedua itu tidak stabil, tapi tidak stabilnya masih kalah kan? Oh, J. Nah, logis kan? Begitu. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan energi, energi, Udah koordinasi J. energi. Nanti dalam hal apa? Paracetamol nanti bisa kita lihat ya. Jadi di sini tadi ada di sini ya. Eh, Tadi ini ya. Jadi ini sekarang tentang dari energi sekarang, energi kompleks. Jadi sekarang udah jadi kompleks sekarang. Paracetamolnya segini. Ini 65 kita. Mohon izin Pak Ari, mungkin screen-nya belum terlihat ya Pak. Oh, belum terlihat. Oh, iya iya. Pantesan. Nah, kita ulang kalau gitu ya. Oke, sekarang udah kelihatan ya ininya. J terlihat Pak Ari. Tak besarin. Nah, tak besarin di sini. Nah, jadi kalau ada oksidator, ada reduktor. Kalau kekuatannya kita kasih nama aktif satu, aktif 2, aktif 3. Artinya yang bereaksi itu aktif satu dulu, aktif 2, aktif 3. Nah, aktif itu bahasa lainnya kan tidak stabil. Berarti kalau paling aktif tidak stabilnya nomor satu dia, ya, tidak stabil. Nah, begitu juga yang ini urut-urutannya. Jadi ini sekodokeng paracetamol. Ini paracetamol. Ini ibuprofen. Ini Algetika. Nah, pertanyaan saya dari logika tadi itu kira-kira yang nempel di PDB yang mana dulu? Algetika kah? Paracetamol kah? Ibuprofen kah? Bisa nggak mengikuti logikanya? Jadi kalau aktif itu tidak stabil. Paracetamol dong, Kak. Kalau stabil tidak aktif kan, namanya juga stabil. Ada yang bisa ini mengemukakan pendapat? Halo, halo. Di antara paracetamol, ibuprofen, dan algetika, energi kompleksnya itu paling stabil yang mana? Kalau dogeng itu kan apa? Yang stabil ya. Oh, saya tanya lagi, -65 dengan -86 itu stabil yang mana? Algetika bukan ya Pak Ari? Betul ya. Jadi kalau
energi apa docking itu paling stabil, itu yang paling poten. Nah, sehingga minus 86 algetika ini paling stabil kan, energi kompleksnya. Berarti yang paling tidak stabil yang mana? Paracetamol ya Pak Arif. Betul. Berarti paracetamol ini paling tidak stabil. Berarti dia identik dengan di sini ligan 1 ya. Nah, tinggal diurutkan lagi. Nanti ligan 2 berarti yang ini ibuprofen. Ligan 3 yang paling tidak stabil 3 ya. Paling tidak stabil kan algetika. Jadi urut-urutan nempelnya itu seperti itu ya. Ini dasar sekali soalnya. Kalau ini nggak paham nanti apa bingung. Paham ya? Yang Nggih, lain, paham Pak Arif. Matur nuwun ya, Pak. yang lain paham nggak yang lain ya? Jadi kalau ada apa pembagian sembako 3 orang misalnya, itu yang paling duluan apa ngerebut kan yang paling aktif kan dalam hal nempel ke reseptor ini ya. Nah, sehingga urut-urutan dongeng kombinasi itu masing-masing kita dongengan dulu, tunggal. Dari situ kita tahu, oh ternyata yang paling stabil itu algetika, yang paling tidak stabil paracetamol, paling tidak stabil itu bahasa lainnya adalah paling aktif. Berarti nempel dulu itu yang ini. Ini nempel nanti ke protein, baru kemudian ibuprofen. Kalau kombinasinya dengan ibuprofen, kalau dengan algetika paracetamol dulu nempel, baru algetika. Kalau tiga-tiganya kombinasi paracetamol, ibuprofen, dan algetika. Tinggal nanti ditengok hasil skornya. Kalau skor jokinya ini ya, misalnya ini kombinasi 3 ini, kalau nanti dikombinasi 3 hasilnya melebihi minus 86, berarti bagus. Tapi kalau misalnya kombinasi paracetamol dengan algetika, dibandingkan kalau ketiganya ini bagus mana? Kalau bagus yang 2 ya berarti yang 3 tadi nggak bagus. Nanti akan kita lihat begitu. Eh, sampai sini ada yang belum jelas? Mudah-mudahan Bu Widya udah jelas ya logikanya. Ya. Jadi nanti kalau misalnya 10 ya kita urutkan ini. Kita urutkan skor dokingnya, nempelnya dari yang minusnya kurang. Terakhir baru yang paling stabil. Begitu? Bisa kita lanjut? Oke, berarti kita kembali ke sini, ke tabel. Kita akan bikin tabel. Nah, jadi tabelnya ini kombinasi ya, kombinasi. Ya. Kombinasinya apa? Kombinasinya yang nempel dulu kan paracetamol sama ibuprofen. Jadi cara apa nulisnya ibu itu ibuprofen ya, para 3 Ln 1 biar informatif. Ini mengandung arti jadi yang dekat ya, yang dekat 3 Ln 1 kan para dibanding ibuprofen. Jadi nempel duluannya itu paracetamol baru ibuprofen. Nah, arti penulisan ini seperti itu. Sekarang yang kedua, algetika, kemudian paracetamol, kemudian 3 Ln 1. Jadi logikanya seperti itu, logika cara penempelan. Nah, yang ketiga itu nanti akan kita kombinasi 3. Jadi terakhirnya berarti algetika
Ini kita sinikan dulu. Alketika, kemudian ibuprofen, kemudian paracetamol. Nah, urut-urutannya kalau kita kombinasi 3 seperti ini ya. Jadi kalau tidak dikerjakan ini, berarti kita tidak mengikuti logika, berarti metodenya salah. Walaupun misalnya hasilnya bagus, metodenya salah berarti salah. Jadi misalnya kita balik ya, misalnya ibuprofennya nempel dulu, baru paracetamol, baru algetika, pokoknya sembarangan gitu. Nanti hasilnya misalnya kok minusnya bagus, tapi secara apa logika salah ya. Oke. Bagaimana caranya? Kita akan preparasi. Eh, ada yang bertanya enggak ya? Khawatirnya silent nggak paham gitu. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Sekarang ini ibuprofen ya, kita akan buat folder ini ibuprofen para dan ini ya. Ini akan kita buat folder ibu ibu para 3LN1. Nah, berarti di sini terakhir nempel itu adalah ibu ya, ibuprofen. Berarti ligannya di sini adalah ibuprofen. Kita ngambil dari ibuprofen yang ini. Ini ada ligan, ini ligan ibuprofen kita ambil, copy, kita tempelkan di sini karena terakhir itu ibu. Yang nempel itu terakhir ibuprofen. Sekarang proteinnya. Nah, ini proteinnya yang berbeda ya. Proteinnya nanti proteinnya yang sudah ditempeli dengan paracetamol ya. Jadi nanti beda ini. Sekarang replikannya sama ya. Jadi replikannya kita ambil dari validasi, replikan, kemudian softwarenya juga kita ambil, CMD, Ming, PC, Plan. Nah ini, copy, kita taruh di sini. Nah, sekarang kita tinggal bikin protein ya, bikin protein. Nah, berdasarkan informasi tadi, docking tunggal ya, kita melihat bahwa yang nempel pada saat apa docking paracetamol itu adalah konformasi ketiga. Konformasi ketiga ini nempel di docking pertama kali tadi ya.
yang di sini, paracetamol. Berarti yang ketiga ini harus kita keluarkan ya. Kita keluarkan dari result. Tadi udah belum ya. Jadi harus kita keluarkan dari result tadi yang paracetamol ya. Ini belum ya. Kita keluarkan yang konfirmasi 3 ya. 2, ini 2 setelah 210. Nah ini punya paracetamol, kita copy, kita keluarkan. Nah, jadi proteinnya itu tadi nanti protein yang sudah ditempeli konformasi ketiga paracetamol. Ya, sehingga ini kita tutup aja, sudah selesai. Sehingga kita akan bikin protein dalam doping kombinasi yang ini itu proteinnya itu berbeda dengan protein yang doping tunggal ya. Karena proteinnya ini sudah ketempelan paracetamol. Konformasi berapa? Konformasinya ketiga tadi. Sehingga kita akan membuat protein. Kita load other file format ya. Kita ke folder paracetamol. Kita akan folder ke paracetamol. Ini ya. Nah, proteinnya ini ya. Tadi dari doping tunggal kita dapat informasi bahwa yang paling stabil adalah konformasi ketiga yang nempel tadi ya. Sehingga ini load. Kemudian di sini moltusibil. Nah ini 3 ini. Nah oke. Nah sekarang kalau kita lihat di sini proteinnya sudah ketempelan ini. Kalau kita pencet F1, F2, nah seperti ini. Ini harus kita tempelkan ya, biar nggak copot. Itu harus kita pakai prosedur. Jadi ini nanti nempel di antara asam amino gabung dengan protein. Caranya edit, join objek, entry-nya dulu yang kita pencet ya, supaya logis. Kalau proteinnya dulu nanti ligand mengandung protein ya, nggak logis ya. Nah, kemudian kita file save as sebagai other file format. Kemudian di sini paham ya, kalau nggak paham bisa ditanyakan. Nah, kita akan melihat dokingnya itu ibu para ini ya, ibu para ini. Nah, ini akan kita sebut sebagai protein. Protein mol2. Double ya. Satu aja. Protein mol2. Ya, begitu ya. Ya, kalau kita cek lagi, load, kita load yang apa? Protein ya, tapi di folder tadi 3LN ya ini proteinnya. Nah, sekarang udah nempel ya. Jadi kalau diklik ini ada ya, ada. Artinya ini tadi yang apa? Yang paracetamol tadi ya, udah nempel, udah jadi satu dia, udah jadi satu dia. Nah,
Jadi nanti ibuprofennya nempel di sana udah ada paracetamol ya. Sesuai dengan logika, kalau kita memberikan ekstrak itu kan bareng ya. Bareng itu dalam arti nanti di saat yang hampir samaan terus antri nempel gitu. Tapi kalau dongeng tunggal masing-masing kan nggak logis ya. Dongeng satu-satu gitu nggak logis karena itu nempelnya bareng. Nah seperti itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan atau pernyataan? Silakan, mumpung belum lanjut. Izin Pak Ari, Ya, silakan. eh, untuk yang pergantian penempelan C, Pak, yang tadi ada 3 penempelan dari Altegitika, paracetamol dan ibuprofen itu apakah ada peraturan tersendiri atau yang di mana yang duluan ditempel? C, Pak, urutannya, Pak. Ya, jadi sebelumnya saya sudah pernah buka kelas, itu ternyata berbeda. Artinya apa? Harus step by step ya. Jadi kalau kita lihat di tabel, nah seperti ini ya. Jadi misalnya gini, misalnya kita mau dongeng yang 3 ini ya, yang Algetika, ibuprofen sama paracetamol ya. Itu kita tidak bisa langsung kita ambil yang ini, yang nempel tunggal ini nggak bisa. Ini hanya bisa untuk pertama kali ya. Untuk pertama kali memang sebegini. Misalnya paracetamol sama ibuprofen. Nanti akan kita buktikan kalau ibuprofen tunggal itu konformasi ke berapa ini? Ke berapa? Agak ke 6 ya. Konformasi ke 6. Tapi nanti kalau dongeng kombinasi itu ibuprofen belum tentu yang ini. Nanti bisa aja yang nempel yang lain. Makanya harus step by step ya. Tidak bisa langsung kombinasi langsung 10 gitu nggak bisa. Harus dimulai dari kombinasi 1, 2, kombinasi 3, kombinasi 4, kombinasi 5 karena proteinnya itu ditempeli ligan yang ya, tidak sama. Kalau ini kan ligannya tunggal ini ya. Jadi ibuprofen ini nempel itu paling stabil itu pada saat reseptornya murni. Tapi kalau sudah ditempeli paracetamol, nanti akan kita buktikan lewat dongeng kombinasi berikut ini. Begitu. Ya, kita buktikan di sini. Kita akan mendongengkan yang tadi sudah lengkap tadi. Jadi kita akan dongengkan ibu para ini. Nah ini. Jadi ligannya itu ligan ibuprofen. Proteinnya sudah ditempeli paracetamol. Ya. Sehingga kita akan dongengkan di sini. Nah, nanti kita lihat di sini eh, ibuprofennya konformasi berapa. Nah, begitu ya. Para, plan, spasi, strip, mode bind, ref, ligan, titik moltu, spasi, protein, titik moltu. Enter. Binding site radius sama center sama ya. Kemudian kita akan lanjutkan plan, spasi, strip, mode, screen, PC, underscore 3 LN1. Titik TXT. Itu modenya Pak. Oh, modenya kurang.
Ada yang nggak mau? Iya, Tahu Pak. salahnya di mana? Strip ya Pak sama Oke, TXT. stripnya kurang ya. Stripnya kurang. Jadi plan, spasi, strip, mode, screen, PC, 3ln1.txt. Oke. Nanti kita lihat kombinasinya ini bisa mengalahkan ibuprofen enggak ya. Tadi ibuprofennya berkisar sekitar 76 ya, 76. Kita lihat apakah dia bisa melampaui 76. 77, 79 ya. Nanti kita rata, kita uji T kalau memang dekat ya. Kalau jauh berarti ya bisa diuji, bisa tidak, tergantung kita. Kita sebenarnya bisa paralel ya. Kita paralel, kita kembali sambil nunggu itu, kita akan buat yang ini, alketika sama paracetamol ya. Jadi kalau dikombinasi alketika dan paracetamol 3ln1. Ini sebenarnya alketikanya kita ambil dari sini, ligan. Betul. Kemudian ini sama dengan yang ibuprofen ini ya, yang ibu para ini ya. Kan ini para 3N1, ini para 3N1. Jadi proteinnya sama ini ya. Jadi proteinnya bisa kita ambil dari protein yang ini. Nah, jadi protein bisa kita ambil dari sini, replikannya juga plan 3LN, Ming sama CMD. Yang membedakan adalah ligannya ya. Ligannya kalau yang ini itu para ibuprofen, yang ini paracetamol. Nah, kemudian ini bisa kita langsung ke running ya. Ya, jadi kita akan coba. Nah, bisa kita bandingkan hasilnya ya. Kombinasi paracetamol dengan ibuprofen dengan alketika bagus mana ya. Bisa kita sandingkan di sini. Nah, sudah selesai ini ya. Tinggal nunggu yang ini. Ada pertanyaan sambil menunggu running? Izin mengkonfirmasi Pak Hari. Ya, silakan. Eh, untuk berarti urutan memasukkan senyawanya tadi dari 3 kombinasi senyawa tadi itu dilihat dari binding affinity-nya dulu C, Pak. Atau Dari skor, gimana? Atau skor saya salah docking. tangkap? Oh, J. Dari skor J. docking. Kita Oh, belum J. belum bicara aktivitas apa Oh iya, interaksi karena itu yang skor visualisasi rankingnya tadi. dari skor, dari Anjay. skor docking. Eh, Jadi kalau ah, iya. makin minus makin stabil, berarti stabil itu tidak aktif. Berarti kalau yang tidak stabil itu yang aktif begitu.
permainan Oke. kata-kata. Jadi di antara tiga tadi, setelah kita dongengkan masing-masing, paracetamol, ibuprofen, algetika, yang paling minus kan algetika. Oke. Nah, berarti kalau mau tiga kombinasi, dia terakhir nanti nempelnya. Kalau mau dua, Oke. kalau mau dua Siap, Pak. tergantung apa sama apa. Kalau algetika sama ibuprofen berarti ibuprofen dulu yang nempel. Kalau Oke. ibuprofen sama paracetamol, paracetamol dulu yang nempel. Kalau ketiga-tiganya urutannya paracetamol, ibuprofen, baru algetika begitu. Ah, iya. Baik, Pak. Siap. Sudah Ya, terkonfirmasi, Pak. udah Tadi paham saya ya? agak bingung, tak kira algetikanya dulu yang ditempelin. Oh Jadi enggak, saya bingung kok berputar-putar. bukan. Oke. Cuma Baru paham, Pak. nulisnya tadi kan algetika dulu karena apa? Oke. Biar enak gitu kan. Dari tulisan itu kan algetika, paracetamol, 3LN. 3LN kan dekat sama paracetamol, berarti paracetamolnya dulu yang nempel dari cara nulis tadi. Siap, Pak. Matur nuwun sangat, Pak Hari. Tuh. Kalau sudah paham nanti enak, kalau nggak paham nanti bingung. Oke, Pak. Mudah-mudahan yang lain juga sudah paham ya, yang lain. Jadi arti penulisan tadi ada artinya biar kita enak gitu. Jadi kalau ibuprofen, paracetamol dikombinasi itu nulisnya ibuprofen dulu, paracetamol baru 3LN1 karena yang nempel deket LN1 kan paracetamol dari penulisan itu gitu loh. Nah, supaya apa, dihubungkan dengan apa, penulisan folder dan dengan mekanisme nempelnya begitu. Yang ibuprofen sama paracetamol udah selesai, berarti bisa kita lihat datanya ya. Kita lihat datanya. Yang ini Ibu Farah ini resultnya, base rankingnya ini base rankingnya kita copy ya, jadi Ibu Farah yang ini. Di sini kelihatan ya, kombinasi dengan paracetamol itu apa dibanding ibuprofen yang -76, ini -79 ya. Jadi kemungkinan besar berbeda bermakna ini. Nanti bisa kita cek, kita buktikan. Berarti kombinasinya bermanfaat dong. Berarti dosis paracetamol bisa diturunkan supaya mengurangi efek samping. Makanya ada 5 industri farmasi yang mengkombinasi ibuprofen dan paracetamol begitu. Ini standar deviasinya berarti F ya. Ini di formula 2 sampai 11. Reason F2 bagi F11. 0,724. 0,724 ya. 0,724. Nanti kita uji statistik. Mudah-mudahan yang lain paham ya. Kemudian yang lain sama dengan Bu Widya sudah paham. Ya, jadi ini kelihatan ya, -79 dengan ibuprofen -76 ya. Nah, kalau kita lihat algetika sendirian jomblo itu -86. Kombinasi ibuprofen dan paracetamol itu -79, masih kalah ya. Nah, jadi ini ibaratnya Iran ya. Ini Amerika sama Israel ya, masih menang ya sendirian gitu.
Nah, kita akan lihat pada saat kombinasi ibuprofen yang paling stabil nempel nomor berapa ini. Ini 79 ya. 79,5, 53, ini 53, 82 ini lebih. 63 lebih bagus lagi. 79 ini 94. Nah, ini kayaknya paling bagus. Nah, kita lihat ibuprofen yang nempel setelah protein ditempelin paracetamol itu konformasinya ke 7. Ya. Tapi pada saat apa proteinnya masih belum ditempelin itu ke 6. Nah, jadi beda ya. Makanya harus step by step pendokengannya ya. Jadi nanti kalau yang dongeng ketiga ini nanti proteinnya pakai yang sudah ditempelin ini, yang sudah ditempelin oleh paracetamol dan ibuprofen ya. Jadi yang sudah ditempelin yang nomor 7 ini ya. Jadi nanti proteinnya yang algetika yang kombinasi 3 ini nanti yang ditempelin itu yang ini protein yaris ini yang sudah ditempelin oleh. Jadi protein yang di sini itu kan yang sudah ditempel paracetamol. Ini tinggal nempelkan yang ibuprofen begitu. Sudah selesai mungkin, nah udah selesai kita cek. Kita algetika dengan paracetamol. Algetika para nih. Kita lihat ratannya. Ya, minus 87. Jadi dibandingkan dengan kalau sendirian, algetika sendirian minus 86 tadi ya. Nah, nanti kita uji statistik ini berbeda bermana enggak? Ada gunanya enggak ditempelin paracetamol? Yang jelas skor dokingnya minus 87 ini lebih bagus dibanding minus 79 ya. Dan kita lihat nanti dibandingkan dengan algetika yang sendirian. Ini G-nya akan kita cek standar deviasinya. G211 ya. 0,546. 546. 0,5. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, jadi untuk yang ini nanti berarti nempel terakhir algetika, kemudian proteinnya itu yang sudah ketempelan sama para imunol baru ibuprofen. Jadi di docking sebelumnya ini. Ya kita akan buat folder foldernya ini kita rename algetika.
ibu para 3 ln 1. Ya, mudah-mudahan bisa diikuti ya. Kalau yang belum mengikuti bisa nanya nanti. Berarti ini terakhir nempel algetika. Berarti ini kita liganya berarti ligan algetika. Bisa diambil dari sini. Ligan diambil di sini. Kemudian replikanya bisa diambil. Replikanya sama semua ya. Jadi replikanya sama semua berarti bisa diambil dari validasi. Ya, jadi replikan bisa diambil dari sini. Softwarenya juga CMD, Ming, 3LN, LAN. Nah, sekarang yang jadi problem adalah bikin protein. Protein. Jadi proteinnya tadi itu yang sudah ditempeli paracetamol. Berarti kita akan mengambil protein dari folder kombinasi ibuprofen ya. Jadi kita ambil dari sini, load PDB file. Kita akan ambil yang ibu para ini ya. Ibu para ini proteinnya sudah ditempelin paracetamol. Proteinnya ini kita ambil. Ada paracetamolnya. Nah ini ada paracetamolnya. Sekarang ditempeli dengan eh, konformasi keberapa tadi ya. Harus kita kembali ke sini ya. Kembali ke yang kombinasi tadi. Ibu para tadi ini. Ibu para. Terus lihat skornya tadi ya. Yang ibu para di sini itu konformasi ke tadi ketujuh ya. 1, 2, 3, 4, 7 ya. Ketujuh. Berarti kita akan keluarkan yang ketujuh ya. Ini result ya. Jadi yang 7 itu setelah 6, 10. 6, 10, 7. Nah, ini. Ini kita copy, kita keluarkan. Nah, di sini ya. Jadi kita akan eh, file load, other file format ya. Mol to Sibyl. Nah, tadi 7 ini ya. 7 ini nempel ya. Kalau yang tunggal tadi kan 6, ternyata geser karena sudah ada paracetamol di sana. Nah, kemudian ini akan kita edit ya. Join objek. Nah, kita klik yang bawah, yang entry-nya dulu. Kemudian proteinnya. Kemudian kita simpan sebagai protein ya. Jadi protein yang udah ditempelin ligan, tapi di dalam docking ini itu kita sebut sebagai protein. Sehingga kita akan, nah ini Algetica ibu para Algetia. Nanti di rename. Nah, di sini akan kita simpan sebagai protein. Kemudian kita oke. Nah, ya kita tutup, kita akan mendokengkan. Ini Algetica ibu para 3LN1. Jadi masih ada ya. Jadi nggak usah ketik, tinggal mobil. Habis ini ada yang ditanyakan nggak ya?
Jadi ini kombinasi tiga ya. Ada yang salah? Ya, seperti tadi ya. Jadi plan, spasi, centre, mode, screen, PC, 3 LN1. Di Ibu Bara ya. Bara. Jadi kita tengok skodoknya berapa. Menguntungkan enggak kalau digabung tiga ya. Nah ternyata tidak ya. Ternyata dia minus 82. Ada pertanyaan sampai di sini? Besok malam pertemuan terakhir kita akan visualisasi ya. Visualisasi hasil docking dengan 2 dimensi leak plot dan 3 dimensi PMOL. Ya, jadi kombinasi tiga itu belum tentu menguntungkan ya. Jadi nanti akan kita lihat skornya. Di antara tiga itu yang paling bagus nyampur apa dengan apa ya. Jadi paracetamol, ibuprofen udah di paracetamol, algetika bagus. Nah sekarang bagaimana kalau ibuprofen dikombinasi dengan algetika? Nah bisa kita coba nanti. Sunyi. Nggak ada yang nanya ya, sunyi sepi. Dan paham ya. Kalau yang tidak paham, silakan bertanya. Ini sudah bisa kita, sudah selesai ya, bisa kita tutup. Ini ibu para ya, paracetamol sama ibuprofen. Dua lagi, nanti kurang 13 menit ya. Kemudian satu lagi kombinasi, kita akan kombinasi bagaimana kalau algetika dikombinasi dengan ibuprofen, bagus enggak? Nah, udah selesai ya, udah selesai akan kita tutup. Ini yang kombinasi tiga ini ya, tutup. Nah sekarang jadi alketika, ibuprofen, paracetamol. Nah, kita
Resultnya kita cek. Kita copy. Dan kita pastekan di sini. Formula auto average. Di sini terlihat kombinasi 3 molekul itu minus 83 ya. Itu masih kalah dengan alketika jomblo ya. Jadi malah mengganggu. Tapi kalau alketika dengan paracetamol itu minus 87. Tapi kalau alketika, ibuprofen, paracetamol malah minus 83. Jadi turun ya. Turun. Jadi ini tidak recommended ini ya. Jadi ini tidak recommended. Jadi tidak perlu kita uji statistik karena sudah jelas tidak menguntungkan kombinasinya ya. Ya, jadi dari mana tahunya ya ini minus 83 dibanding alketika sendiri aja kalah ya. Jadi malah rugi nanti. Nah, sekarang kalau alketika sama ibuprofen. Sekarang kita akan coba alketika. Ibuprofen, ibu 3LN1. Jadi caranya kita akan buat folder lagi. Alketika. Alketika nempel belakangan setelah ibuprofen 3LN1 tanpa paracetamol ini ya. Alketika sama para. Nah, berarti ini liganya berarti liga terakhir nempel adalah alketika. Ya, bukan. Nah, tadi alketika yang sama alketika sama ibu mana? Oh ini. Alketika sama ibu ini ya. Nah, ini liganya yang terakhir adalah liga yang terakhir benar yaitu alketika. Ambilnya dari sini liga. Alketika ibu. Kemudian replikan bisa diambil dari validasi ya. Jadi replikannya sama dari validasi kita ambil replikan. Kemudian softwarenya kita ambil CMD, Ming, PC, Flat. Kita copy alketika sama ibu. Nah, tinggal bikin protein. Proteinnya yang sudah ketempelan ibu, ya. Protein jomblo yang ketempelan ibu. Jadi kita akan melihat di folder ibuprofen sama ini. Ibuprofen sama 3LN1 ini. Nah, tadi kalau dari tabel diketahui pada saat ibuprofen ini sendirian, nah ini itu yang nempel adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Konformasi ke-6. Jadi konformasi ke-6 akan kita keluarkan dari ini, dari ibuprofen sini. 6 berarti 5, 10. Ya, 5, 10,
5, 10, 6. Nah ini. Kita copy, terus kita pastekan di sini. Nah, jadi kita sekarang akan bikin protein di folder ibuprofen. Jadi protein load ya, kita eh, yang ibuprofen jumlo ya, ibuprofen 3N1. Nah ini proteinnya kita ambil molnupiravir, kita ambil, terus kita tempelin yang tadi, dialut lagi, ditempel yang 6 ya. Karena pada saat docking tunggal yang nempel itu 6 ya. Nah, dan kita edit join objek, kita klik yang 6, kemudian proteinnya kita klik, dan disimpan sebagai protein. CSS adil format protein ya. Ini total moltu sibil. Nah, jangan lupa menempatkannya di domain yang akan kita itu kerjakan, yaitu algetika ibu ya, algetika ibu ini. Nah, di sini kita simpan sebagai protein. Protein. Moltu. Oke. Nah, sudah selesai. Sekarang kita akan mengerjakan dockingnya. Sampai sini mudah-mudahan bisa diikuti ya. Kita akan algetika sama ibu tadi ini. Oke. Kalau ada yang mau bertanya silahkan ya. Waktunya masih 5 menit. Plan. Spasi, strip, mode. Baik. Drive underscore liga. Moltu 5 spasi protein. Enter. Plan. Spasi strip, mode. Ya, kita akan lihat skornya berapa ya. Ya, harusnya mengalahkan Algetika ya. Algetika minus 86 ya. Jadi kalau dia bisa mengalahkan Algetika, berarti kombinasinya menguntungkan. Kalau sama atau di bawahnya bahkan berarti tidak menguntungkan. Kita akan lihat. Yes, ternyata tidak menguntungkan. Jadi kombinasi Algetika dengan ibuprofen itu tidak recommended ya. Kombinasi ketiganya juga tidak recommended. Yang recommended adalah kombinasi algetika dengan paracetamol. Ada pertanyaan sampai sini ya? Jadi energi kompleks itu yang akan menang yang lebih stabil ya. Makanya misalnya kayak ada enzim dari DACA, ya DACA, enzim DACA berinteraksi dengan dealanil itu misalnya sekitar minus 67 misalnya. Nah, derivat penisilin berinteraksi dengan enzim DACA itu minus 80 misalnya. Ya berarti didesak
dealanilnya. Berarti peptidoglikkan nggak terbentuk, di sel nggak terbentuk bakteri mati. Nah, itu mekanisme kerja antibiotik yang seperti derivat penisilin. Eh, ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Jadi ada kue di sini deh. Ada pertanyaan, pernyataan, boleh diskusi. Ya, kita perpanjang beberapa menit kalau ada. Mbak Widya, Bu Widya, sudah jelas ya? Nggih, sampun jelas Pak Hari. Pak Dadan, sudah jelas? Jelas Pak Heri. Bu Suyatmi, sudah bisa mengikuti? Tiga lagi, selesai. Dua lagi. Oke, sudah selesai. Kita tutup. Terus kita cari hasilnya. Oke, kok cuma ini? Kok cuma ini? Kita cek lagi ya. Kok cuma 9? Harusnya 10. Kita cari ratanya. Ya, jadi di sini minus 83 untuk kombinasi algetika dan ibuprofen. Sementara algetika sendiri minus 86. Ya. Jadi ini juga tidak recommended. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya penjelasannya hari ini ya. Nanti untuk apa visualisasi yang tunggal ini paracetamol ini ya. Ini kita
Alketika ini. Nah, yang apa? Karena yang apa kombinasi yang bagus adalah kita kasih contoh alketika sama paracetamol nanti yang ini ya. Ini nomor berapa ini? Alketika dengan paracetamol ini yang paling stabil minus 889 ini kan. 88,9. Betul ya. Alketika sama paracetamol. Yang ibuprofen sama paracetamol sudah tadi ya, sudah dikeluarin. Nanti ini ya, dua kombinasi ini tadi aja ya. Jadi yang menguntungkan dua ini ya. Kombinasi alketika dan paracetamol atau ibuprofen dan paracetamol ya. Jadi yang alketika sama paracetamol ini konformasi ke berapa ini? 1, 2, 5, 8 ya. Ke 8. Jadi kita keluarkan ya dari sini. Yang ibuprofen, yang alketika sama paracetamol ini. Jadi ya ke 8. Kita keluarkan untuk visualisasi besok. Alketika paracetamol. Ketika paracetamol 1, 2, 3, 7, 8 benar ya. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa dikemukakan di sini. Nah, saya stop dulu. Nah, ada pertanyaan? Pernyataan? Kok, kok sunyi? Sunyi ya. Ter, terbuai dengan apa? Presentasi ya. Saya ngobrol sama istri saya sunyi gitu, ternyata tidur ya. Nah, ada pertanyaan? Pak Eko, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, bisa kita cukupkan sekian. Sampai ketemu besok untuk visualisasi ya, baik yang tunggal maupun yang kombinasi. Bisa kita tutup? Mungkin Pak sudah jelas. Nah, baik kalau gitu. Terima kasih. Kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita stop ya.